Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Arya dengan NIM 152 dan sekarang saya ingin mempresentasikan progres tugas saya di matkul AR 1490 Studio Perancangan R15 di mana tapak saya terletak di Antapani, konsep berjudul Integrated Urban Core. Tapak proyek ini terletak di kawasan Antapani, Bandung, di lahan kosong dengan luas sekitar 8.000 meter persegi. Kawasan ini merupakan area pemukiman padat dengan perkembangan fungsi komersial yang terus meningkat. Tapak ini memiliki potensi tinggi untuk dijadikan pengembangan area hijau publik, area komunal atau sosial, dan pusat kegiatan terpadu yang menggabungkan fungsi hunian, komersial, sosial, dan rekreasi dalam satu lingkungan yang saling terhubung. Antapani ini memiliki beberapa isu, seperti keterbatasan lahan horizontal, kebutuhan fasilitas kesehatan terpadu, potensi ekonomi lokal tidak terwadahi, layanan gaya hidup yang tidak terpusat, kerentanan drainase, dan terakhir, defisit ruang terbuka hijau. Lalu, muncullah beberapa pertanyaan yang harus kami jawab, seperti bagaimana kami dapat mengintegrasikan ruang hijau atau resapan untuk memperbaiki drainase dan kualitas udara, bagaimana desain dapat meningkatkan ventilasi alami dan pencahayaan di kawasan yang padat, dan lain-lainnya yang ada di layar. Setelah semua itu, saya telah merancangkan sebuah konsep berjudul Integrated Urban Core, di mana terdefinisi sebagai pendekatan arsitektural yang merespons tantangan urbanisasi cepat di kawasan padat seperti Antapani. Proyek ini melampaui konsep bangunan mixus biasa dengan memposisikannya sebagai inti perkotaan atau urban core yang mandiri, terintegrasi secara vertikal dan didukung oleh teknologi cerdas. Lalu visinya adalah dapat mewadahi siklus hidup live, work, play, dan care. Lalu setelah konsep itu memiliki 4 ciri atau 4 pilar, di mana pertama ada functional core stacking, kedua decentralized health integration, ketiga economic and social hub, dan terakhir resilient green interface. Untuk bangun ini, saya memakai teori dari J. Jacobs dari buku The Death and Life of Great American Cities. Beliau memiliki suatu teori bernama Ice on the Street, di mana menjelaskan bahwa jika di suatu kawasan atau daerah memiliki komunitas atau sosial yang aktif, maka kawasan tersebut otomatis akan memiliki keamanan yang kuat. Lalu di sini juga saya memiliki beberapa aplikasi desain seperti menghadirkan bangunan mixed use, kedua membuat ruang terbuka yang komunal, yang terakhir mengatur skala manusia dalam bangunan agar ruang terasa inklusif dan tidak kaku. Saya memakai bangunan The Commons sebagai inspirasi saya. Bangunan ini terletak di Bangkok, Thailand, dan diresmikan pada tahun 2016. Bangunan ini memiliki fungsi-fungsi seperti retail, kuliner, komunitas, dan ruang hijau. Dan bangunan ini pada dasarnya ingin mengatasi masalah defisit ruang terbuka hijau dan kurangnya pusat interaksi. Solusinya adalah dengan membangun vertical open air spine, di mana dapat dijadikan sebagai tempat interaksi atau tempat komunal, dan terdapat semi outdoor dengan overhang untuk memastikan bahwa ruang publik ini nyaman dan fungsional sepanjang hari di iklim tropis. Lalu ini adalah untuk programming saya, di mana mayoritas luasan bangunan saya dipakai untuk hunian, yaitu 40%, lalu diikuti dengan komersial 25%, community 20%, green space 10%, dan 5% untuk wellness. Lalu ini adalah tabel programming saya, di mana jika dapat lihat, sudah terdapat beberapa ruangan-ruangan untuk masing-masing fungsi dan luasan totalnya. Sehingga pada akhirnya, bangunan saya memiliki luas final total sekitar 20.300 persegi dan ruang hijau 2.000 meter persegi. Lalu ini terdapat sideline saya, di mana jika dapat lihat bahwa untuk daerah barat, timur, dan selatan, semuanya diisi oleh perumahan landed atau perumahan horizontal, yang mana ini mengakibatkan permukiman padat yang ada di Antapani. Lalu untuk daerah utara dan barat terdapat area komersial dan tempat makan untuk kuliner, dan di sini terdapat beberapa site analisis seperti adanya arah matahari, arah udara, kebisingan, pohon vegetasi, dan arah kendaraan yang ada di jalanan terusan Jakarta. Lalu ini adalah sideline sirkulasi kendaraan saya, di mana mobil-mobil dapat masuk bangunan saya melewat di nomor 1 di daerah utara, lalu keluar lagi di nomor 2, daerah barat. Lalu sini juga saya memiliki sideline sirkulasi pedestrian, di mana saya memiliki 3 pintu masuk untuk jalan arteri terusan Jakarta, dan 2 dan 3 untuk menghubungkan masyarakat perumahan. Lalu ini adalah ground plan saya,
Dimana jika lihat saya memiliki 4 fungsi di sini, yaitu adanya retail, klinik, community, dan open green space. Lalu sini juga ada arah jalan sirkulasi dalam bangunan saya. Selanjutnya adalah volumetric atau programming saya. Di sini bangunan saya memiliki 2 tower, yaitu tower A dan tower B, yang untuk mewadahi fungsi hunian. Lalu untuk ground floor yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya, merupakan fungsi retail dan poliklinik. Lantai 2 juga mewadahi retail untuk UMKM. Dan untuk lantai 3, ini sudah memasuki ruang semi privat, di mana terdapat fungsi-fungsi community seperti gym dan yoga studio, multipurpose room, dan lobby apartemen. Lalu, jika lihat juga saya memiliki banyak ruang terbuka hijau yang ada di nomor 7 dan nomor 11 yang berfungsi sebagai tempat interaksi sosial komunitas. Lalu saya juga memiliki banyak roof garden atau green roof di atapnya untuk mengatasi masalah atau isu kerentanan drainase di Antapani. Lalu ini adalah volumetric potongan masa saya, di mana jika dilihat, untuk lantai 1 merupakan ruang publik yang mewadahi fungsi retail dan poliklinik, lalu lantai 2 juga mewadahi retail UMKM, dan dilihat dari sebelumnya juga memiliki ruang coworking dan library. Lantai 3 ada ruang semi privat, dan lantai keempat dan seterusnya merupakan ruang privat untuk hunian atau apartemen. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.